Shalom semuanya, kembali saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan. Dan tentu saja masih di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lihat sama-sama Yeremia pasal 45. Ini adalah ayat-ayat yang paling pendek di kitab Yeremia. Hanya ada 5 ayat saja. Dan ini adalah tentang seorang yang bernama Baruk bin Neria. Siapa Baruk bin Neria? Nama ini seringkali muncul di kitab Yeremia dan sebetulnya bukan lagi orang asing bagi Yeremia, sebab Baruk bin Neria adalah pelayan Yeremia yang sangat setia, sangat loyal, mendampingi Yeremia kemanapun juga. Seperti yang kita tahu bahwa Yeremia mengalami penderitaan yang sangat hebat, penderitaan yang sangat luar biasa. Masuk penjara berkali-kali, dihajar berkali-kali, difitnah, hendak dibunuh dan seterusnya. Dan Baruk selalu menyertai Yeremia, artinya bahwa dia ikut kecipratan penderitaan, dia ikut kena masalah. Karena itu kalau kita membaca ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, Baruk ini rupanya juga mengeluhkan akan nasib hidupnya. Kenapa dia harus punya tuan yang penuh dengan penderitaan seperti itu, sehingga dia ikut-ikutan mengalami penderitaan. Ayat yang ketiga dikatakan, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Jadi rupanya Baruk juga mengeluhkan hidupnya tidak tenang, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Maka hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari pasal 45 ini adalah seperti ini. Tidak ada jaminan bagi siapapun yang ikut Yesus berarti lepas dari penderitaan dan masalah. Baruk melayani Yeremia, padahal Yeremia adalah nabi Tuhan. Dan jangan pikir kalau melayani nabi Tuhan berarti aman, melayani nabi Tuhan berarti tanpa masalah. Mirip dengan orang Kristen zaman sekarang, kalau ikut Yesus berarti tidak ada masalah, ikut Yesus berarti kaya, ikut Yesus berarti diberkati, ikut Yesus tidak mungkin sakit, kalaupun sakit selalu sembuh. Konsep yang keliru dalam mengikuti Yesus, dan perlu diluruskan sebagaimana Tuhan menegur Baruk bin Neria ini. Ikut Yesus kita akan mendapatkan berkat, iya. Kita akan mendapatkan janji-janji yang indah, iya. Tapi jangan lupa penderitaan, masalah, pergumulan juga harus kita alami juga. Sebab itulah cara Tuhan mendewasakan iman kita. Dan justru ketika kita dihadapkan dengan penderitaan, masalah, kita dihadapkan dengan salib, justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya benar, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa penderitaan kita justru gagal untuk menikmati janji-janji Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang anti masalah, tidak mau kalau menghadapi masalah. Milikilah jiwa besar untuk menganggap bahwa masalah itu hal yang biasa dalam kehidupan. Bahkan menganggap bahwa melalui masalah kita menjadi kuat, menjadi semakin matang, menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah, kalau kita baca ayat yang kelima, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Tuhan menegur Baruk bin Neria, jangan cari untungnya sendiri, jangan fokus kepada diri sendiri. Maka kita juga sama. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Kenapa kita protes kepada Tuhan? Karena ujung-ujungnya adalah kita selalu cari untung kita sendiri. Tidak mau mengalami masalah. Artinya apa? Mau enaknya sendiri. Ketika dihadapkan dengan banyak hal, seharusnya kita fokus juga kepada orang lain. Seharusnya kita fokus kepada kepentingan kerajaan Allah di muka bumi. Tapi kita selalu fokus kepada diri kita sendiri. Itulah teguran Tuhan kepada Baruk bin Neria, dan teguran yang sama ditujukan kepada kita semuanya. Jangan cari untungnya sendiri. Kalau ego ini masih kuat,
sulit sekali kita bisa menerima segala hal yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sulit kita menerima penderitaan, sulit kita menerima masalah, sulit untuk kita menerima tantangan dan pergumulan hidup sebagai bagian daripada proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Namun biarlah kita jadi orang yang mana ego kita, hak kita semakin ditekan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi semakin nyata dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.